Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kabarnya gimana Lur hari ini Lur? Libur panjang kemana? Apakah tenang hatinya ya? Apakah indah liburannya Lur? Jangan merana Lur, bahagia. Kata-kata hari ini Lur, orang jahat wajar punya musuh Lur. Tapi orang baik seperti kamu kok dibenci, kenapa Lur? Siapa yang sakit Lur? Nah ya kan? Kok ada orang yang benci sama orang baik Lur? Seperti kamu Lur. Hari ini kita lanjut bahas hadis qudsi Lur ya. Dengan judul 3 golongan yang tidak ditolak doanya Lur. Nah jadi ada orang-orang yang ketika berdoa itu nggak ditolak Lur. ACC. Jadi ibarat suatu perusahaan itu ada karyawan yang ketika mengajukan segala sesuatunya itu di ACC loh. Pak, saya ingin cuti ini Pak. ACC. Pak, saya ingin hari ini ada acara ke sini. Gimana Pak? ACC. Pertanyaannya Lur, karyawan yang seperti apa kok dimanja sama juragannya Lur? Nah, sekarang kita cari tahu. Hamba yang seperti apa kok dimanja sama Tuhannya Lur? Hadisnya panjang Lur. Kita baca ya. Jadi ini ada yang bertanya, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, keadaan kami ketika sedang bersamamu, hati kami menjadi lembut. Dan kami menjadi zuhud terhadap dunia, serta kami pun menjadi ahli akhirat. Ya kan? Ketika bersama Nabi, kita seakan-akan ahli akhirat, wes, lupa dunia. Tapi ketika kami keluar dari sisimu, ya Rasulullah, kami menjadi terasa begitu nyaman dan terlena dengan urusan kemaslahatan keluarga kami. Kami takabur dan membanggakan anak-anak kami. Seakan-akan kami tidak menemukan apa yang kudapatkan ketika sedang bersamamu. Paham ya? Masya Allah. Ini sahabat yang gelisah. Gamon. Gagal move on. Ketika bersama Nabi Muhammad SAW, ya Allah, betapa semangatnya untuk mengejar akhirat. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, hilang lagi. Terlena dengan anak istri, sibuk urusan duniawi. Itu sudah dirasakan oleh sahabat Lur. Nabi dawuh, seandainya kalian ketika telah keluar dari sisiku, sementara kondisi kalian menjadi seperti ketika sedang bersamaku, ya kan? Tentu para malaikat akan datang berkunjung ke rumah kalian. Saking luar biasanya kalian. Dimanapun kalian zuhud kepada dunia. Ya kan? Dan seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan membinasakan kalian, lalu Allah akan menciptakan makhluk baru, hamba baru yang akan berdosa. Lur, jadi dunia ini gak akan ada orang baik semuanya. Sedunia baik semua, gak mungkin Lur. Dibinasakan. Kehidupan macam apa ini? Dibinasakan, bikin peradaban baru yang ada orang baik, ada orang jahat. Itu Lur. Lalu Allah menciptakan hamba-hamba baru yang mereka melakukan dosa agar bertobat. Lalu Allah ampuni tobatnya. Lalu Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, dari apa makhluk diciptakan? Nabi jawab, dari air. Sahabat bertanya, bagaimana bahan bangunan surga? Nabi jawab, batu batanya dari emas dan perak, luluhnya dari minyak misik yang sangat harum baunya, kerikilnya berupa lu'lu' dan yakut. Lu'lu' dan yakut ini ya bebatuan lah, bebatuan indah. Tanahnya berupa za'faron. Barang siapa yang memasukinya merasa nikmat, tidak akan sakit. Dia kekal di dalamnya dan tidak akan mati. Pakaian mereka tidak lusuh dan tidak pula rusak. Mereka akan terus muda. Lalu Nabi udah kadung menyebutkan kenikmatan dunia. Lalu Nabi sekalian mengatakan, ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama Lur,
Pemimpin yang adil, Lur. Pemimpin yang adil, Lur. Yang kedua, orang yang berpuasa pada saat berbuka. Nah, apa maksudnya, Lur? Bukan puasa malam, Lur. Tapi orang yang berpuasa di waktu orang-orang lain nggak berpuasa, Lur. Kita kan ya berpuasanya di bulan Ramadan, Lur. Selain Ramadan kita nggak berpuasa kan? Nah, ada orang yang berpuasa di saat kita nggak berpuasa. Nah, itulah doanya dikabulkan, Lur. Tidak tertolak. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya, Lur. Kabar gembira buat kamu, Lur. Yang rapuh, lemah, dibully tiap hari, Lur. Berdoa, Lur. Doa Anda tidak tertolak, Lur. Doa itu diangkat melewati dan menembus awan, serta dibukakan pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi keagunganku, aku akan menolongmu, memperkenankan doamu, sekalipun setelah beberapa masa. Gak langsung, Lur. Gak langsung, Lur. Tapi ya diperkenankan, Lur. Sabar, Lur. Sabar, Lur. Sabar, Lur. Kalau kamu dizolimi, Lur, ya Allah. Kan ada yang keceplosan, menghina. Kutuklah dia, ya Allah. Ini ada kisah, Lur. Seorang pelayan, Lur. Di hari itu dia dapat ikan, Lur. Tapi di tengah jalan berpapasan dengan seorang pegawai kerajaan, Lur. Pegawai ini merampas paksa ikan hasil dari si pelayan. Dirampas. Pak, jangan ambil, Pak. Itu buat makan saya hari ini, Pak. Dirampas. Ada hadiah untuk apa? Ini. Makasih. Coba buka. Makasih. Apa bacanya ini? Papa ada hadiah. Salah sih. Gak apa-apa. Setelah ikan itu dipegang sama si pegawai itu, Lur, gigit dia, gigit telunjuknya, Lur. Pak ada hadiah. Iya, salah itu. Setelah digigit telunjuknya, kok rasa-rasanya gatel, Lur. Bagus ya? Iya. Ini Papa simpan ya. Saya Papa kerja dulu. Setelah menggigit jarinya ya, dia merasa gatelnya luar biasa, Lur. Pergi ke dokter, dokter nyaranin untuk segera diamputasi. Dikhawatirkan racunnya menyebar, Lur. Akhirnya dipotong jarinya, Lur. Pulang dari dokter, dari tabib, ternyata tangannya gatel, Lur, menyeluruh. Aduh, kok kayaknya ini sudah menular katanya. Dipotong lagi, Lur. Ternyata gatel sampai selengan, Lur. Dipotong. Masih gatel, lalu pergi ke ulama, ke kiai, tanya. Nah, alternatif, Lur. Syekh, ini gimana? Coba ceritakan gimana. Sejak kapan? Ya sejak digigit ikan. Nah, kamu dapat dari mana ikan? Nah, itu, Lur. Boh, ya itu jawabnya. Kamu minta maaf sama pelayan, minta kehalalannya. Akhirnya dicari ke pelabuhan, kembali lagi ketemu, Lur. Ini sudah waktu yang lama, Lur. Jadi si pelayan lupa, siapa kamu? Saya dulu yang merampas kamu. Kenapa kamu sekarang? Ini, Pak, saya gatal-gatal, Pak. Apa yang kamu lakukan, Pak? Aku sedih, Pak. Kamu rampas rizki yang diberikan oleh Allah pada hari itu, kamu ambil, Pak. Aku sedih, aku marah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, demi keagunganmu, rezeki yang telah engkau takdirkan untukku hari ini diambil orang. Tolong ya Allah, binasakan orang itu sesuai kehendakmu, ya Allah. Nah, itulah. Pak, tolong berikan kehalalannya, Pak. Ya, aku ampuni, aku maafkan kamu. Waras, Lur. Jadi seandainya sejak pertama kali dia gatal-gatal langsung minta maaf, Lur, mungkin gak sampai kotol, Lur. Alhamdulillah. Lisan, Pak. Kalian, teman-teman, lisan. Jangan suka mencela. Di zaman sekarang sudah beralih ke jempol. Jangan suka mengetik sembarangan, Lur. Ketika si objek merasa sakit hati, teraniaya, tertuduh, lalu berdoa, engkau dalam
suasana berbahaya, Lur. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.